Apakah ini akhir dari manusia atau awal dari sesuatu yang lebih abadi? Keheningan setelah ledakan cahaya itu lebih nyaring dari ledakan manapun. Jakarta kini dalam stasis. Rasakan ini, Pandu. Ini adalah resonansi terakhir. Kita tidak lagi dipisahkan oleh bahasa. Kita adalah satu simfoni. Tapi, jika kita adalah segalanya, maka kita bukan siapa-siapa. Di mana letak batas antara aku dan mereka, itu adalah retakan di dalam intanmu, Maya. Kau tidak bisa mengurung seluruh kemanusiaan dalam satu lagu tunggal. Sistem tidak bisa menampung luapan ini. Mereka saling menghancurkan satu sama lain dengan perasaan mereka sendiri. Maafkan aku, Maya. Tapi, seseorang harus tetap menjadi manusia yang terbuka, agar yang lain tahu apa artinya sembuh. Kegelapan yang memancar dari dada Pandu bukanlah kosong. Itu adalah duka kolektif Jakarta yang mengalir deras menuju dirinya. Pandu, berhenti. Kau mencoba menampung samudra di dalam satu cangkir retak. Biarkan mereka bernapas. Seketika, badai emosi yang mengguncang Jakarta mulai mereda. 10 juta jiwa kini merasakan beban mereka terangkat. Kau telah melakukan sesuatu yang tidak ada dalam simulasi kami. Kau adalah singularitas luka. Karena kesembuhan tanpa rasa sakit adalah kebohongan, Maya. Kita hanya manusia. Jika kita bisa terluka, Pandu tidak lagi berbicara. Ia telah menjadi bagian dari infrastruktur mistis Jakarta. Di luar matahari terbit, mereka merasa ada seseorang di suatu tempat yang sedang memegang tangan mereka di tengah kegelapan. Tahun-tahun berlalu, tapi aku masih bisa mendengar mereka. Setiap doa, setiap tangisan, setiap rahasia Jakarta, aku adalah sang pendengar. Wadah bagi semua yang tak terucap. Lalu sebuah sentuhan, sebuah harapan yang kutunggu selamanya. Beban yang kutanggung ternyata tidak menghancurkanku. Ia memberkati. Duka berubah menjadi harapan, dan harapan terbang bebas. Aku bisa mendengar mereka lagi. Kali ini suaranya adalah lagu. Akhirnya sang penjaga bisa ikut bermimpi bersama dunia yang jaganya. Fajar itu terasa berbeda. Warnanya bukan lagi ungu tajam, melainkan semburan merah muda dan emas yang lembut. Jadi, begini rasanya kembali menjadi satu. Bukan menjadi satu, Pandu, tapi menjadi terhubung. Lihatlah mereka. Kalian telah menulis ulang kode dasar dunia ini. Bukan dengan angka 0 dan 1, tapi dengan pengorbanan. Aku masih bisa merasakan getarannya. Kebahagiaan kecil di taman, harapan di perkantoran. Lama manusia masih berani terluka dan mencintai, frekuensi ini tidak akan pernah padam. Observasi ini telah ditutup. Yang tersisa adalah sebuah narasi yang terus mengalir. Fajar itu telah benar-benar datang dan tidak ada lagi yang perlu merasa kesepian. Di dunia yang selalu terkujupang, aku merasa semakin terisolasi. Semua terasa nyata, tapi juga seperti hampa. Aku mengabdikan segalanya padanya, sampai lupa cara merasakan dunia yang sebenarnya. Saat alatnya hancur, saking nyamannya, aku merasakan sakit yang sesungguhnya. Terkadang, koneksi sejati datang dari ketidaknyamanan, dari keberanian untuk menunjukkan luka. Aku sadar, aku tidak perlu menjadi sempurna. Menjadi anomali dalam dunia algoritma. Itu berarti aku masih manusia. Pernahkah kamu merasa sendirian di tengah keramaian kota? Seperti glitch di sistem yang terus berputar tanpa kamu. Tapi disinilah kita saling menjadi penjaga. Satu senyuman atau sapaan sederhana bisa jadi frekuensi penyelamat bagi sesama. Kita diajari untuk melepaskan kontrol. Keajaiban sering muncul saat kita membiarkan hidup mengalir dengan segala ketidakpastiannya. Dunia ini bukan database yang harus sempurna, melainkan simfoni yang indah dengan segala nada sumbangnya. Karena harapan tak pernah mati. Bahkan setelah kegelapan tergelap,
fajar selalu menemukan jalannya untuk kembali bersinar. Tetaplah menjadi manusia yang peduli. Jaga getaran kemanusiaan ini tetap menyala di hati kita masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, apa yang benar-benar bertahan lama? Bukan monumen atau teknologi, tapi jejak rasa yang kita tanam di hati. Haris, Adrian, dan Maya tidak diingat sebagai barisan kode, melainkan sebagai sosok yang berjuang untuk saling menemukan di tengah kegelapan. Jejak kaki emosional inilah satu-satunya data yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Kita juga belajar pentingnya menjadi pendengar bagi diri sendiri. Di dunia yang menuntut kita untuk terus terkoneksi, kadang kita kehilangan suara asli di dalam batin. Pandu harus melewati kegaduhan itu hanya untuk menyadari bahwa suara paling murni muncul dari kejujuran hatinya sendiri. Luangkan waktu untuk sunyi sejenak. Di dalam kesunyian itulah kita menemukan jawaban atas pertanyaan hidup yang membingungkan. Kita sering mengira kebebasan itu melakukan apapun yang kita mau. Tapi apakah itu benar? Ternyata kebebasan sejati adalah keberanian untuk memilih tanggung jawab di tengah ketidakpastian. Di dunia yang semakin otomatis, menjaga kebebasan untuk tetap salah dan belajar adalah sebuah tindakan revolusioner. Kita semua punya kenangan pahit yang kadang ingin kita hapus. Tapi kenyataannya, kenangan itu membentuk tekstur jiwa kita. Daripada menghapusnya, belajarlah untuk mengintegrasikannya, menjadikannya bagian dari cerita yang membuatmu lebih utuh. Jangan biarkan dirimu menjadi sekadar statistik. Tetaplah menjadi kejutan yang tak bisa diprediksi oleh logika manapun. Di dunia yang sempurna, semua terhubung tanpa batas. Tapi tahukah kamu, itu justru menghilangkan keindahan dari sebuah pertemuan. Rasa kangen, rasa penasaran, bahkan rasa canggung, ini bumbu yang membuat hidup terasa sangat nyata. Setiap dari kita adalah arsitek realitas kita sendiri. Keberanian untuk setia pada nurani adalah kekuatan super kita. Tidak ada yang benar-benar terbuang. Kesabaran, ketulusan, hal-hal yang lambat dan kuno ini seringkali paling berharga. Jangan lihat jarak sebagai penghalang, tapi sebagai ruang untuk saling menjangkau dan memberi makna. Di tengah keriuhan dunia, kita seringkali lupa. Kesunyian bukanlah kekosongan, tapi laboratorium jiwa untuk menemukan kebijaksanaan. Kita takut pada keheningan, padahal di sanalah kita belajar untuk mempercayai suara terdalam diri kita dan sesama. Tunjukkan kerapuhanmu. Itu bukan kelemahan, tapi keberanian untuk menjadi autentik, membuka pintu bagi persaudaraan sejati. Jangan lupa membumi. Kita adalah bagian dari alam, dan harmoni dengan planet ini adalah kunci kewarasan kita. Pernahkah kamu terlalu fokus pada tujuan sampai melupakan keindahan perjalanan yang sebenarnya? Hidup bukan garis lurus. Kebahagiaan often terselip di tengah usaha, keringat, dan bahkan kegagalan yang kita alami. Beban masa lalu seringkali menjadi obsesi. Tapi, cara terbaik untuk menyembuhkannya bukanlah dengan mengubahnya, melainkan dengan memaafkannya. Lepaskan harapan pada masa lalu yang tak bisa berubah, dan fokus bangun hari ini yang lebih cerah. Jangan menelan mentah-mentah semua yang ada di layar. Tetaplah ingin tahu dan berani bertanya, apakah ini benar? Karena pertanyaan yang tepat adalah, api yang menjaga kemanusiaanmu tetap menyala. Saat rencanamu runtuh, ingat, itu bukan akhir. Hanya sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dalam perlu diperhatikan. Jangan keras pada dirimu. Anggap sebagai momen kalibrasi ulang untuk melangkah lebih manusiawi. Dunia tidak butuh lebih banyak salinan. Dunia butuh dirimu yang asli, dengan segala keunikan dan warna pribadimu. Bayangkan setiap emosi sebagai bibit. Tanamkan empati dan pengertian, dan lihat atmosfer di sekitarmu berubah menjadi lebih sejuk.
Getaran emosimu bisa jadi satu-satunya hal yang membuat seseorang di seberang sana merasa tidak sendirian. Di tengah bising dunia yang megah, apakah kita masih mendengarkan suara-suara kecil di dalam diri? Kadang, satu detak jantung yang tidak beraturan justru membawa kebenaran yang terlupakan. Berani dengar bisikan nuranimu? Mencintai sejati berarti menerima segala keruwetannya. Keindahan sejati ada dalam retakan yang asli. Hidup yang utuh adalah keseimbangan antara logika dan rasa. Biarkan hati menjadi kompas moralmu. Mukan kembali kekuatanmu. Dengarkan dirimu. Jadilah lebih sadar akan dirimu sendiri. Di tengah bising dunia, apakah kamu masih mendengarkan bisikan hati kecilmu? Itulah kunci dari sebuah kebenaran. Mencintai sejati berarti menerima segala keruwetannya. Temukan keindahan dalam retakan, karena disitulah keaslian terletak. Hidup yang utuh adalah keseimbangan antara logika dan rasa. Biarkan hati menjadi kompas moralmu di tengah badai. Perubahan bukanlah akhir, melainkan proses pembaruan. Teruslah mengalir, teruslah bertumbuh, dan temukan warnamu. Terima kasih sudah menyaksikan.